Oke, adik-adik semuanya udah pada masuk semua hari ini ke Zoom-nya. Baik. Sudah, Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan kepada seluruh adik-adik untuk mengisi absensinya secara online melalui Google Form yang telah Bapak berikan sebelumnya di WA Group ya. Silakan adik-adik cek kembali WA grupnya. Situ ada absensi, silakan adik-adik isi karena itu berkaitan dengan penilaian adik-adik nantinya. Nah, sebelumnya semoga kabar adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan sampai patah semangat walaupun saat ini pembelajaran kita masih dalam keadaan daring atau online. Semoga dalam waktu dekat pandemi ini segera berakhir dan bisa kembali kita laksanakan pembelajaran secara tatap muka. Jadi di sini kita akan melalui pembelajaran online yaitu baik teori maupun praktikum. Nah, pertemuan pertama ini di sini adik-adik akan melakukan pembelajaran yaitu pertemuan pertama. Sebelumnya kita udah libur semester ya, Jadi di sini adik-adik akan masuk ke semester 2 kelas 11 teknik kendaraan ringan. Nah, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, pembelajaran kita hari ini itu pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Dan kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menerapkan cara perawatan sistem air conditioner. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi dan penggalian informasi, adik-adik dapat menjelaskan pengertian dan tujuan perawatan sistem air conditioner dan menentukan langkah-langkah perawatan sistem AC dengan tepat. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran praktikumnya, adik-adik dapat melakukan perawatan berkala sistem AC berdasarkan petunjuk dengan benar dan dapat memahami hasil perawatan berkala sistem air conditioner. Nah, itulah merupakan tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak ingin bertanya kepada adik-adik semuanya. Sesuai dengan kompetensi dasar yang kita pelajari, yaitu menerapkan cara perawatan sistem air conditioner. Sebelum kita mau ke pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada adik-adik. Apakah kalian pernah mendengar kata perawatan? Ada yang tahu apa itu definisi perawatan? Silakan. Izin menjawab, Pak. Saya tahu, Pak. Baik, silakan kepada Gilang. Perawatan yaitu kombinasi dari setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam kondisi baik. Betul sekali. Gitu, betul sekali jawaban dari Gilang. Nah, itulah salah satu definisi dari perawatan. Karena KD yang kita pelajari yaitu menerapkan cara perawatan sistem air conditioner. Nah, selain definisi dari yang sudah disebutkan oleh Gilang, yaitu perawatan juga berguna untuk memperpanjang usia pakai barang ataupun sistem. Jadi, kalian sudah tahu atau mengerti tentang perawatan itu sendiri. Nah, sebelumnya dari kalian semua pasti mempunyai sepeda motor atau kendaraan roda 2. Di situ kalian juga dapat melakukan perawatan, sebab jika kalian tidak melakukan perawatan itu akan mengalami kerusakan atau biaya yang cukup mahal. Jadi seperti perawatan pengisian oli, pengisian atau penggantian dari oli maupun minyak rem, itu merupakan salah satu perawatan dari sepeda motor yang kalian punya.
Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang air conditioner. Apakah definisi dari air conditioner ada yang tahu? Adik-adik sekalian? Saya, Pak. Baik, silakan kepada Fajrin. AC mobil yaitu pengkondisian udara di mana udara itu didinginkan, dikeringkan, dibersihkan, dan disirkulasikan. Itu, Pak. Bagus sekali berjawaban dari Fajrin. Jadi semua dari adik-adik sendiri sudah tahu apa itu sistem dari AC air conditioner. Air conditioner itu terdapat pada ruangan, kabin mobil, dan gedung-gedung yang lainnya. Jika adik-adik tahu. Dan jika adik-adik sudah pernah menuju ke gedung, itu juga ada air conditioner, maupun di rumah. Dan jika adik-adik juga pernah mengendarai mobil kendaraan roda 4, di situ terdapat air conditioner. Nah, selain jawaban fungsi dari yang telah disebutkan Fajrin tadi, air conditioner dari mobil itu juga dapat memberikan kenyamanan pada pengemudi dan penumpang. Nah, jadi Indonesia kita, negara Indonesia memiliki dua iklim, yaitu iklim panas, musim panas dan musim hujan. Jika musim panas itu pasti pengemudi atau penumpang merasa tidak nyaman ketika tidak ada udara masuk, sehingga air conditioner itulah yang akan digunakan untuk kenyamanan pada penumpang. Jika air conditioner kita rusak dan tidak ada perawatan, itu akan penumpang akan merasa tidak nyaman, dan sehingga AC alami lah yang akan didapati oleh penumpang itu. AC alami, ada yang tahu? AC alami yaitu ketika kabin atau kaca mobil dibuka, itulah AC yang alami. Tetapi dampak negatifnya yaitu ada polusi atau debu-debu yang akan kita hirup. Nah, itulah yang ada dari dampak negatif AC alami. Nah, kita sudah mengetahui tentang perawatan dan tentang air conditioner. Sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan Bapak akan memutar video pembelajaran tentang perawatan sistem air conditioner. Nah, sehabis itu silakan adik-adik amati video tersebut dan nantinya akan Bapak berikan waktu untuk bertanya terkait video tersebut. Sudah nampak share screen dari video yang ingin Bapak tampilkan? Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Oke, silakan adik-adik amati video pertama ini terkait dari kompetensi dasar yang kita pelajari. Mantap. Nah, itulah video pertama kita. Mohon maaf sebelumnya suara videonya nggak kedengaran ya, Dede? Iya, Pak, tidak kedengaran tadi, Pak. Oke, sebentar. Bapak stop sharing dulu. Ini udah kedengaran? Sudah kedengaran? Masih belum, Pak.
Oke, mungkin videonya nanti akan Bapak tampilkan lagi karena ada sesuatu yang error ya dari videonya. Selanjutnya Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya. Nah, di PowerPoint ini sudah tampil semua. Sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, inilah sistem air conditioner pada mobil, yaitu suatu pengkondisian udara di mana udara itu didinginkan, dikeringkan, dibersihkan, dan disirkulasikan. Sesuai dengan pertanyaan jawaban dari Fajrin tersebut. Selanjutnya, jumlah dan kualitas dari air conditioner tersebut akan dikontrol. Pengontrol itu meliputi temperatur, kelembapan, dan volume udara pada setiap kondisi yang diinginkan. Nah, sistem AC ini digunakan untuk mempertahankan kondisi kelembapan, yaitu dengan cara pada saat suhu ruangan akan menyerap panas, itu akan dari lingkungan sehingga suhu di ruangan itu akan turun, dan sebaliknya saat suhu ruangan rendah, AC akan melepaskan panas ke udara sehingga suhu akan naik. Yang kedua, bersamaan dengan hal itu, kelembapan udara berkurang sehingga kelembapan udara itu dipertahankan pada tingkat yang nyaman. Oke. Nah, itulah materi pertama. Sebelum Bapak memberikan itu, melanjutkan pembelajarannya dari adik-adik sendiri. Dari pengamatan tayangan video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan kepada Julfa. Apa tujuan kita melakukan perawatan AC, Pak? Nah, dari pertanyaan Julfa tersebut, apakah ada adik-adik dari yang ingin menjawab pertanyaannya? Apakah ada yang bisa? Saya bisa, Pak. Baik, silakan kepada Budi. Baik, dari pertanyaan Zulfa tadi, apa tujuan kita melakukan perawatan AC, Pak? Sedangkan tadi dari teman kita sebelumnya sudah jelasin bahwasanya perawatan itu kan bertujuan untuk membuat suatu benda itu dalam kondisi siap pakai atau prima gitu kan. Jadi salah satu tujuan kita melakukan perawatan AC adalah supaya AC kita tetap selalu dalam kondisi sehat dan bersih dan selalu siap untuk digunakan. Karena moto dari AC itu sendiri, AC sehat sudah pasti dingin, Pak. Tapi AC dingin belum tentu sehat. Seperti itu, Pak. Nah, tepat sekali jawaban dari Budi, yaitu jawabannya sudah cukup lengkap ya. Nah, setelah kita tahu apa itu perawatan dari sistem AC, selanjutnya kita akan mengidentifikasi komponen AC. Kenapa kita harus mengidentifikasi komponen AC? Sebab sebelum melakukan perawatan, kita harus tahu apa-apa saja komponen dan fungsi dari sistem AC tersebut. Karena ketika kita tidak tahu komponennya, kita tidak bisa melakukan perawatan. Ibaratnya kalian sudah mempunyai motor, dan kalian ingin melakukan perawatan pada motor kalian, yaitu dengan mengganti oli. Nah, ketika kalian mengganti oli, itu kalian tidak tahu bagaimana cara mengganti oli dan di mana tempat dari penggantian oli tersebut. Nah, Bapak akan meminta masing-masing membentuk kelompok, yaitu dan meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi dan mengidentifikasi tentang pengertian perawatan maupun cara kerja sistem AC sebelum kita masuk ke langkah-langkah perawatan. Nah, baik adik-adik, Bapak akan membagi kalian per kelompok untuk berdiskusi waktu melalui Zoom yang akan kalian buat setiap kelompoknya. Jadi misalkan ada 2 kelompok, satu kelompok akan salah satu wakil dari satu per kelompok akan membuat Zoom untuk kalian berdiskusi. Setelah itu kalian akan kembali ke Zoom yang telah kita pakai ini untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kalian. Nah, silakan kalian buat kelompoknya, yaitu nanti ada pertanyaan dari Bapak, yaitu job sheet yang sudah Bapak kirimkan melalui WA Group. Kalian isi setelah sembari melakukan diskusi. Setelah itu kalian akan kembali ke Zoom yang tersebut. Zoom ini yang setelah kita gunakan.
Nah, Bapak akan ngebagi kelompok 1 yaitu Gilang dan Fajrin, kelompok 2 Budi, Julfa. Nah, ini Bapak akan menjelaskan kembali ke PowerPoint karena video kita itu tersebut tidak bisa didengar ya suaranya, mungkin ada beberapa error. Inilah video kita untuk mengidentifikasi komponen. Silakan adik-adik perhatikan. Oh ya, lupa Bapak share screen ya. Oke, apakah sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, Bapak akan menjelaskan dari kompresor. Nah, fungsi kompresor yaitu komponen yang bekerja mengisap dan memompa refrigeran agar dapat bersirkulasi ke seluruh unit AC mobil sehingga terdapat perbedaan tekanan, baik sebelum atau sesudah masuk ke dalam kompresor. Nah, selanjutnya ini komponen kedua pada sistem AC yaitu V-valve yang digunakan untuk meneruskan putaran mesin atau daya penggerak ke kompresor. Komponen ketiga yaitu kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran yang tekanan dan suhunya tinggi untuk dirubah menjadi cairan. Yang keempat, refrigeran yaitu zat yang mengalir di dalam sistem pendingin. Nah, refrigeran ini berfungsi untuk menyerap panas dari benda atau udara. Selanjutnya yang kelima, pelumas atau oli kompresor, yaitu dipakai untuk melumaskan komponen yang bergerak berputar di dalam kompresor. Yang keenam, selang pendingin, yaitu digunakan untuk sebagai mengalirkan fluida pendingin dari cair menuju ke gas dan dialirkan lagi dari gas ke cair. Jadi di sini terdapat perubahan suhu, perubahan dari wujud refrigerannya. Selanjutnya kipas kondensor yang berfungsi untuk berupa fan tambahan pada sistem AC berupa motor listrik dan digerakkan oleh tegangan listrik. Kipas kondensor ini terdapat pada kondensor. Selanjutnya reservoir dryer yaitu komponen yang digunakan untuk menyimpan sementara cairan refrigeran. Yang kesembilan yaitu expansion valve. Nah, expansion valve ini digunakan untuk proses ekspansi di mana gas bertekanan itu dikabutkan dengan mudah dalam evaporator sehingga refrigeran menjadi gas, dan expansion ini mengatur aliran dari refrigeran. Di situ juga terdapat gambar-gambarnya ya adik-adik. Jika adik-adik kurang tahu mengenai gambar-gambar komponen, di samping sebelah kanannya juga terdapat gambar dan sebelah kiri itu adalah fungsinya. Nah, selanjutnya yang ke-10, evaporator yang berfungsi untuk menguapkan gas atau uap refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Yang ke-11 yaitu blower. Blower yaitu berfungsi untuk mengisap dan menghembus udara segar atau udara yang telah disirkulasikan ke dalam ruangan. Blower ini terletak pada evaporator, di depan evaporator. Nah, yang ke-12 atau yang terakhir itu termostat yang digunakan sebagai salah satu komponen pada AC mobil untuk mengatur suhu agar stabil. Suhu dingin yang dikeluarkan AC akan stabil sesuai dengan pengaturan yang dilakukan. Nah, itulah materi pertama kita yaitu tentang identifikasi komponen. Sebelumnya materi ini sudah diputar oleh video, karena videonya bermasalah kita akan putar melalui slide dari PowerPoint. Nah, itulah, silakan adik-adik berdiskusi. Nah, video pertama tadi itu untuk diskusi oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 sudah mulai berdiskusi atau nanti tunggu dari materi kedua kita yaitu tentang cara kerja sistem AC. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang cara kerja sistem AC. Silakan adik-adik perhatikan.
Bapak akan share screen kembali cara kerja sistem AC. Nah, inilah prinsip kerja sistem AC. Akan ada pahami atau amati baik-baik. Prinsip kerja sistem AC yaitu dimulai dari kompresor yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Nantinya jet refrigeran ini akan menuju ke kondensor. Nah, setelah kompresor, itu jet refrigeran ini akan menuju ke kondensor. Nah, di kondensor tersebut terjadi perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya, tekanan masih tetap tinggi dan suhu masih tetap tinggi, tetapi wujud dari refrigeran itu akan berubah menjadi cair atau liquids. Di sini terdapat ada tulisan liquids. Selanjutnya, refrigeran menuju ke dryer. Nah, di dryer ini tempat penampungan sementara refrigeran yang akan ditampung dan juga difilter atau disaring kotoran maupun uap air yang ada pada refrigeran. Pada dryer ini, cairan refrigeran menuju ke expansion valve. Nah, di expansion valve ini terjadi perubahan wujud dari cair menjadi kabut. Kenapa berubah wujud menjadi kabut? Karena di expansion valve ini terdapat lubang kecil, sehingga tekanan dari kompresor ini bertekanan tinggi. Refrigeran akan didorong menuju expansion valve, sehingga setelah keluar dari expansion valve itu berwujud kabut. Selanjutnya, dia akan menuju ke evaporator untuk proses pendinginan. Nah, secara itu, pada saat proses pendinginan, blower akan menghembuskan udara ke kabin, dan udara yang akan dikeluarkan itu berdingin sehingga nantinya refrigeran akan kembali ke kompresor. Sisa dari refrigeran tersebut akan bersirkulasi kembali sesuai dengan cara kerja dari sistem AC tersebut. Nah, itulah video atau materi kedua kita tentang cara kerja sistem AC. Silakan adik-adik berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan, dan silakan jangan lupa jawab pertanyaan dari job sheet yang sudah Bapak bagikan melalui WA Group. Nah, peserta didik silakan mempresentasikan dan menyampaikan hasil pengamatan video berikut. Nah, bagaimana diskusi tadi? Semoga berjalan dengan lancar pada kelompok 1 maupun kelompok 2 yang sudah Bapak bagikan. Silakan pada perwakilan kelompok yang ingin menyampaikan hasil pengamatan kalian pada materi yang sudah Bapak bagikan. Silakan kepada perwakilan kelompok 2, siapa yang ingin menyampaikannya? Budi atau Julfa, silakan. Sudah siap kelompok dari kelompok 2 yang beranggotakan Budi, Julfa. Silakan mempresentasikan hasil pengamatan diskusinya pada materi pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fungsi dan komponen-komponen yang terdapat pada sistem air conditioner pada kendaraan, yaitu ada 1 kompresor yang merupakan komponen yang bekerja menghisap dan memompa refrigeran agar dapat bersirkulasi ke seluruh unit AC mobil. Yang kedua, kondensor berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran. Yang ketiga, receiver dryer yang merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan sementara cairan refrigeran. Expansion valve yaitu tekanan cairan refrigeran diturunkan oleh expansion valve. Evaporator berfungsi untuk menguapkan gas atau uap refrigeran. Yang terakhir ada blower digunakan untuk menghisap dan menghembuskan udara segar. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang materi pertama, yaitu mengidentifikasi komponen. Nah,
dari pernyataan dari kelompok 2 atau hasil diskusi dari kelompok 2, apakah dari adik-adik ada yang ingin menanggapi atau ada yang bertanya kepada kelompok 1? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Gilang dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadi dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa kita perlu mengetahui fungsi dari masing-masing komponen AC, Pak? Nah, silakan kelompok 2 ditanggapi pertanyaan dari kelompok 1, Gilang. Silakan perwakilannya, ada Budi maupun Julfa, silakan ditanggapi pertanyaan dari Gilang. Ada yang tahu pertanyaan dari Gilang? Silakan kepada Budi atau Julfa. Baik, saya Zulfa dari perwakilan kelompok 2 ingin menanggapi pertanyaan dari Gilang. Mengingat pentingnya keberadaan komponen AC pada mobil, maka bagi pemilik mobil maupun mekanik perlu mengetahui fungsi masing-masing komponen AC tersebut, agar saat melakukan pengecekan dan perawatan komponen AC secara berkala akan lebih mudah dan baik jika kita paham fungsi dari komponen AC. Sekian, Pak. Oke, bagus sekali. Tepat sekali jawaban dari Julfa dari kelompok 2 ya. Nah, kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kepada perwakilan dari kelompok 1, silakan menyampaikan hasil pengamatan kalian pada video atau materi kedua tadi tentang cara kerja sistem AC. Silakan kelompok 1 yang beranggotakan Gilang atau Fajrin, salah satunya, silakan menyampaikan hasil pengamatannya. Baiklah, saya akan menyampaikan hasilnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan pengamatan hasil terhadap video kedua, itu cara kerja sistem AC. Yang pertama itu kompresor akan menghisap fluida pendingin yang bertekanan rendah dari saluran evaporator atau suction dan menekannya ke saluran kondensor atau discharge berbentuk gas sehingga fluida pendingin bersirkulasi. Yang kedua itu fluida pendingin ini kemudian mengalir ke kondensor melalui sebuah pipa atau selang. Suhu panas ini dari fluida pendingin akan diserap oleh kisi-kisi yang ada pada kondensor. Kemudian dihisap oleh fan sehingga suhunya berkurang dari suhu normal plus minus 30 sampai 35 derajat Celcius. Pada suhu 60 sampai 80 derajat Celcius, fluida pendingin masih dalam bentuk uap. Sementara setelah didinginkan di kondensor menjadi 30 sampai 35 derajat Celcius. Fluida pendingin berubah menjadi wujud air. Kemudian fluida pendingin masuk ke dalam saluran receiver dryer untuk dibersihkan atau dipisahkan dari kotoran atau uap air. Fluida pendingin yang sudah dipisahkan dari uap dan kotoran tersebut akan dikabulkan menjadi spray yang bertekanan dan bersuhu rendah 2 kg per cm kuadrat oleh expansion valve. Satu sifat dari fluida pendingin, bila tekanannya tinggi maka suhunya naik. Ini terjadi pada saat kompresor menekan fluida pendingin ke arah kondensor. Namun bila tekanannya diturunkan maka suhunya pun akan rendah. Kemudian yang terakhir yaitu proses pengkambutan fluida pendingin tersebut bukan panas. Panas diambil dari udara yang lewat melalui kisi-kisi evaporator. Karena panas yang dibutuhkan untuk perubahan wujud ini sangat besar sehingga sirip evaporator dan udara yang dilakukan menjadi dingin. Temperaturnya bahkan mencapai 0 derajat Celcius. Selanjutnya udara dibersihkan oleh blower ke dalam ruangan sehingga ruangan menjadi gas di dalam evaporator dan mengandung panas laten ini kembali mengalir ke kompresor, dan selanjutnya proses tersebut terjadi selama air conditioner di-on-kan. Demikianlah presentasi dari pengamatan video pertama dari perwakilan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil pengamatan kalian kepada materi kedua tadi tentang cara kerja sistem AC. Nah, apakah ada dari teman atau adik-adik yang ingin menanyakan tentang terkait
presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Saya Pak. Baik, kepada Budi dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara kerja komponen kondensor pada saat sistem AC bekerja, Pak? Oke, silakan kelompok 1 ditanggapi. Baik. Cara kerja pada komponen kondensor saat sistem bekerja yaitu ketika refrigeran mengalir menuju kondensor, refrigeran masih berwujud gas. Dan di dalam kondensor, refrigeran yang tekanan dan suhunya tinggi akan diubah menjadi cairan. Dan dapat disimpulkan di kondensor terjadi perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itu Pak. Tepat sekali jawaban dari Fadrin dari kelompok 1. Jadi refrigeran akan berubah wujud dari gas menjadi cair pada komponen kondensor yang ada di sistem air conditioner. Nah, itulah materi yang sudah kita bahas hari ini. Berhubung praktikum kita belum tatap muka atau menuju ke workshop, kita akan ganti nih yang dengan materi-materi yang telah kita sajikan tadi. Insya Allah kita setelah kita melakukan pembelajaran tatap muka, kita akan mengetahui langsung apa itu komponen-komponen pada sistem AC. Nah, sekarang sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pertama kita, silakan dari kalian apakah ada yang ingin menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita sajikan tadi mengenai menerapkan cara perawatan sistem air conditioner. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Saya bisa, Pak. Baik, silakan kepada Gilang. Menurut saya, kesimpulan dari pembahasan mengenai materi kita hari ini yaitu sebelum kita melakukan perawatan, kita harus tahu komponen-komponen utama yang ada pada sistem air conditioning. Agar pada saat kita melakukan perawatan lebih mudah dan paham langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu perawatan penting bagi sistem AC untuk memperpanjang usia pakai AC pada kendaraan dan juga agar suhu udara pada sistem AC selalu dalam kondisi optimal dan terjaga kesejukannya. Begitu kira-kira kesimpulan Pak. Bagus sekali, bagus. Kita beri apresiasi kepada Gilang sudah memberikan kesimpulan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum melakukan perawatan kita harus mengetahui komponen AC. Sebab komponen AC itu harus kita ketahui fungsi dan kegunaannya. Karena ketika kita tidak mengetahui komponen AC, kita tidak akan bisa melakukan perawatan sistem AC pada kendaraan. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan pertama hari ini. Bapak berharap kalian tetap aktif dan berdiskusi dan bertanya. Walaupun pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, Bapak mengharapkan juga kalian tetap semangat dalam pembelajaran daring ini, agar kalian mendapatkan pembelajaran ini dan bisa menghasilkannya nanti setelah kalian lulus dari SMK ini. Nah, Bapak akan memberikan tugas sebelumnya, yaitu coba kalian kerjakan tugas lembar kerja peserta didik yang nantinya akan Bapak upload melalui WA Group atau Google Classroom. Nanti akan Bapak beritahukan apa itu tugasnya. Nah, di tugas tersebut terdapat esai ya. Silakan kalian kerjakan, lalu kalian upload kepada Google Classroom sebelum deadline atau sebelum pertemuan selanjutnya. Silakan kalian kerjakan semaksimal mungkin dan kalian kumpulkan sebelum deadline atau sebelum pembelajaran minggu depan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang materi langkah-langkah perawatan sistem AC. Nah, setelah ini setelah kita mengidentifikasi komponen, kita akan melakukan perawatan. Sesuai dengan yang sudah Bapak katakan, kita harus mengidentifikasi komponen terlebih dahulu sebelum melakukan perawatan. Jadi, besok kita akan mempelajari tentang langkah-langkah perawatan. Apa-apa saja yang dilakukan atau yang dilakukan perawatan oleh sistem AC pada kendaraan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang telah kita lakukan bisa bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Berdoa, dimulai.
Ya, selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.